Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram, bertemu lagi dengan saya Roy Alminpa di Ruang Advokat Menjawab. Video kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam hal membuat perjanjian utang piutang. Jangan sampai terjadi permasalahan, karena permasalahan utang piutang ini sering terjadi di masyarakat, terutama si peminjam atau si penghutang ini kadangkala lebih galak daripada yang memberikan pinjaman. Nah, ini luar biasa. Sudah ditolong kadang-kadang malah lebih menyeramkan ketika diminta atau ditagih untuk bayar hutangnya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini serta nyalakan loncengnya agar Sobat Ram mendapatkan informasi dari kami dari Ruang Advokat Menjawab. Hal-hal yang sering terjadi berkaitan masalah hutang ini adalah, pertama, biasanya orang yang meminjam seringkali menagih dengan cara-cara yang tidak benar, misalkan membuat status, membuat tuduhan sehingga larinya kepada pidana. Atau yang kedua, misalnya orang yang diberi pinjam atau yang debitur ini kadangkala sering menghilang tanpa jejak, utang tidak dibayar, orangnya menghilang. Yang ketiga, kadangkala ditagih justru orang yang diberikan pinjaman ini lebih galak daripada orang yang meminjam. Entah kenapa, atau mungkin dengan harapan lebih galak ini nanti hutangnya lunas seperti itu, atau biar nggak ditagih lagi, bisa jadi seperti itu ya. Tapi itulah yang terjadi. Kalau saya mengamati kasus-kasus di lapangan itu, banyak sekali orang yang diberikan pinjaman atau si penghutang ini kadangkala tidak punya itikat baik untuk mengembalikan. Mengenai pinjam-meminjam, sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang, khususnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal 1313 itu menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jadi yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah orang mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih. Misalkan si A meminjam uang dengan si B dengan kesepakatan tertentu, dengan perikatan tertentu. Itulah disebut dengan salah satu contoh perjanjian. Secara khusus mengenai pinjaman utang piutang ini sebenarnya juga diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nanti Sobat Ram bisa melihat di pasal 1754. Di situ mengenai rincian atau dasar hukum khusus soal utang piutang seperti itu. Hal yang penting untuk meminimalisir resiko sengketa di kemudian hari bagi yang memberikan pinjaman atau katakan kreditur ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, lihat dulu siapa sih yang meminjam. Apakah orang ini baik? Apakah orang ini jujur? Itu harus diperhatikan. Tentu dengan cara yang mungkin Sobat Ram sudah menyadari sendiri, dengan cara melihat orangnya atau mengamati, melakukan wawancara, atau mungkin melihat atau mengamati dengan di lingkungan sekitar misalkan. Itu salah satu yang harus diperhatikan. Yang kedua, dilihat juga tujuan dia meminjam itu apa. Misal, dia meminjam uang itu gunanya untuk, katakanlah ya, menutup utang yang lain. Nah, ini akan sudah berisiko di kemudian hari. Sudah tahu. Tetapi kalau dia meminjam uangnya untuk usaha, misalkan usahanya memang pasti ada tender atau ada proyek dan itu memang sudah pasti, tapi dia kekurangan dana, saya rasa itu tidak masalah. Ya. Nah, yang ketiga, dilihat juga dia punya aset atau tidak. Jangan sampai memberikan suatu pinjaman dia tidak punya aset. Ini akan berisiko kemudian hari. Misalkan pinjamannya besar, tapi kalau pinjamannya cuma sedikit, saya rasa tidak perlu untuk memperhatikan itu. Tetapi sebagai prinsip kehati-hatian, maka penting untuk diingat, apakah ini orang punya aset atau tidak. Sebanding tidak nanti angka pinjaman dengan aset yang dimilikinya. Nah, berikutnya yang keempat, sangat penting sekali. Buatlah perjanjian yang benar-benar detail dan
memiliki dasar hukum yang kuat. Perjanjian ini akan melindungi para pihak. Jangan sampai membuat perjanjian, surat pernyataan, si A minjam utang sekian-sekian akan dikembalikan sekian. Cuma begitu, tanda tangan selesai. Atau hanya ditulis di kwitansi, telah pinjam 200 juta. Buatlah suatu perjanjian itu yang benar-benar detail. Kalau tidak paham, datang kepada kantor hukum. Datang kepada lawyer. Akan dibantu dibuatkan. Ya, tentu lawyer yang berpengalaman dalam permasalahan pembuatan perjanjian. Di sana, buatkan yang pertama adalah identitas. Carilah identitas para pihak ini dengan benar dan copy identitas itu. Karena banyak juga orang peminjam ini kadang-kadang memalsukan identitas. Pokoknya perhatikan identitas ini. Harus dibuat secara rinci, nama, kapan baru nomor induk KTP-nya, jenis kelaminnya, tempat tanggal lahirnya, alamat KTP-nya, alamat tinggal sekarangnya misalkan berbeda, itu ditulis secara detail. Yang kedua, jumlah pinjamannya harus dituliskan di sana. Yang ketiga, sistem pembayarannya bagaimana, apakah bertermin, bertahap. Yang keempat, menyangkut dengan penalti atau biaya-biaya, itu bagaimana. Nah, kelima, tempo pelunasannya kapan. Keenam, yang penting sekali, jaminan. Jadi jaminan ini dimuat di dalam perjanjian serta diamankan. Jaminannya apa? Misalkan sertifikat atau BPKB kendaraan. Tapi perlu diingat, jangan sampai sertifikat atas nama orang lain atau kendaraan atas nama orang lain. Karena akan berdampak kepada nanti dengan pihak ketiganya. Berikutnya yang ketujuh, cara penyelesaian sengketanya, musyawarah kekeluargaan, kemudian milih tempat domisili pengadilan mana nantinya ketika terjadi sengketa. Tentu pilih pengadilan yang terdekat agar mempermudah dan biayanya juga akan lebih murah, kan begitu. Dan yang kedelapan, kalau itu di bawah tangan harus ada saksi-saksi. Sekiranya nanti akan ada masalah, harapannya saksi ini bisa hadir untuk memberikan keterangan. Saksinya jangan sampai ada hubungan darah, usahakan pihak-pihak tertentu yang mungkin bisa untuk jadi saksi dan mengetahui secara persis permasalahan utang piutang ini. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk bukti pembayarannya. Kalau itu uang cash, siapkan kwitansinya, tanda terimanya, dan juga jangan lupa untuk tempelkan materai karena itu bagian dari pajak. Jadi materai itu adalah bukti pembayaran pajak, bukan bukti sah atau tidaknya ya, tetapi bukti pajak. Jadi karena ada utang piutang, angkanya misalkan lebih dari 1 juta atau lebih dari 5 juta, wajib ada materai sebagai bagian dari pembayaran pajak. Kalau memang tidak melalui materai, transfer, maka diingat, usahakan nomor rekeningnya sesuai dengan nomor rekening yang tertera di dalam perjanjian. Atau tidak, nomor rekening siapa pihak yang ada dalam perjanjian. Jangan sampai dikirim ke nomor rekening orang yang berbeda. Tentu ini akan nanti ada masalah di kemudian hari. Ini sangat penting sekali terkait dengan perjanjian utang piutang ini. Nah, ketika terjadi sengketa, perlu diingat, jangan membuat status atas tuduhan-tuduhan di media sosial. Nah, ini akan berdampak nanti serangan balik, misalkan laporan pidana. Gunakan langkah hukum, misalnya dengan mengajukan somasi. Somasi kalau tidak paham, datang ke kantor pengacara, minta bantuan pengacara. Ketika disomasi tidak ada etikat baiknya, kalau memang ada unsur pidana, penipuan dan penggelapan, bisa membuat laporan polisi, bisa mengajukan gugatan di pengadilan, yaitu gugatan wan prestasi. Jadi seperti itu Sobat Ram, semoga video ini bermanfaat. Dan untuk Sobat Ram yang baru bergabung, untuk melihat beberapa video silahkan, beberapa video sudah kita upload. Semoga video-video kami bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Sobat Ram semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.